Dan kita melanjutkan perbincangan dengan Dr. Adrianus Kanaris selaku Ketua Tim P3 COVID RSCK dan Dr. Toto Suryana selaku juru bicara Tim P3 COVID RSCK dalam sambungan Skype. Dok, melanjutkan perbincangan kita tadi, saya ke Dr. Adrianus. Dok, pelaksanaan rapid test yang kemarin dilaksanakan itu sebenarnya untuk kali keberapa dan menggunakan berapa rapid test, alat rapid test? Yang kemarin itu adalah gelombang ketiga yang sudah kita lakukan. Dan dari yayasan ada total kurang lebih sekitar 2.000 alat rapid test yang sudah disediakan oleh yayasan. Dan dilakukannya harus di daerah Jakarta Utara atau besok selanjutnya akan dilaksanakan di daerah lain? Untuk sementara ini kita pusatkan untuk wilayah Jakarta Utara dulu ya, karena kan memang kita harus ada tempat khusus dan memang harus disetting agar social distancing tetap bisa kita jaga, dan sampai saat ini memang dikhususkan untuk wilayah Jakarta Utara terlebih dahulu. Mungkin ke depannya nanti kalau memang ada arahan dari yayasan untuk melakukan di daerah lain, kita juga akan melakukan rapid test tadi juga di daerah lain. Tentunya dengan bekerja sama dengan pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Oke, tadi saya melihat di tayangan ada Gubernur kita, Anies Baswedan. Apa yang dilakukan SECI bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta terkait rapid test? Ya, jadi kami dari yayasan ini membantu pemerintah kota, dalam hal ini adalah Kota DKI Jakarta, untuk melakukan rapid test untuk wilayah-wilayah yang memang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi saat ini yang memang ditetapkan adalah wilayah Jakarta Utara, dan kemarin Pak Anies juga meninjau ke sana untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan rapid test yang kami lakukan. Oke, saya ke Dr. Toto. Dr. Toto, di RSCK apakah juga bisa dilakukan rapid test? Kalau untuk di RSCK sendiri, kita kan melakukannya hanya untuk wilayah yang dusun yang memang diduga ada terpapar dengan orang COVID test yang positif, dan juga karyawan kami yang dites, yang berinteraksi langsung dengan pasien, kalau, ya berinteraksi dengan pasien langsung kan memang itu rentan sekali untuk terinfeksi COVID ini gitu dalam masa pandemi seperti itu. Oke, lalu Dok, kalau ada temuan berarti bisa RSKB menerima rujukan? Kalau untuk saat ini mungkin Dokter Adri bisa lebih menjawab nih untuk apakah untuk ada rujukan atau enggak. Oke, silakan Dokter Adrianus. Bisakah menerima rujukan RSCK? Jadi saat ini sih kondisi rumah sakit kami sebenarnya bukan sebagai rumah sakit rujukan. Jadi yang ada di rumah sakit kami yang bisa kami terima itu adalah memang yang pasien yang datang langsung ke rumah sakit, jadi bukan sebagai rujukan, karena rumah sakit kami pun harus merujuk lagi ke rumah sakit yang lebih besar, ya, karena peralatan kami juga tidak selengkap rumah sakit tipe B tentunya, seperti rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID oleh pemerintah. Oke, baik. Terakhir, Dr. Toto, singkat saja, apa yang harus dilakukan ketika masyarakat ingin melakukan rapid test? Bisa memberikan saran, Dr. Toto? Ya, sebenarnya untuk rapid test sendiri kan sudah ditentukan dari Kemenkes bahwa mereka yang rapid test itu hanyalah orang-orang yang kontak erat dan timbul gejala seperti yang tadi Dok sampaikan, bahwa ada demam, nyeri tenggorok, dan kemungkinan sesak nafas, gitu, seperti itu. Oke, ketika mengalami gejala tersebut boleh ya melakukan rapid test. Oke, terima kasih Dr. Adrianus Kanaris dan Dr. Toto Suryana.